Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, Allah masih memberi kita umur, sehingga dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal kita, untuk mengisi koper-koper kita, sehingga kita waktu pulang nanti menghadap Allah diharapkan lancar, sukses, masuk ke dalam surganya Allah insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Wahid Rahman dengan tema Tazkiyatun Nafs. Mungkin menyambung yang dulu, nanti kita dengar dari Ustadz. Dan sama-sama kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Bapak Ibu, kita konsentrasi, yang mengganggu konsentrasi kita singkirkan, kita siapkan catatan, buku, Al-Quran, dan seterusnya, sehingga kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Ustadz kita. Baik, tafadhal Ustadz, persilakan. Belum di unmute Ustadz. Kenapa? Oh iya, ngantuk, kamu sebenarnya masih ngantuk. maaf ya, sampai bab apa Lapar, kemarin? bawa di lapar, ngantuk, bangun pagi. Ngantuk, tunggu lagi ya. Unmute saya. Sebentar, maaf Ustadz. Ini ada yang besar. Pak Parman, tolong di mute ya. Ya, kemarin ya sampai bab apa kemarin? Afwan. Dan sampai nomor 10 yang hati yang sehat, tanda-tanda hati yang sehat Ustadz. Ciri-ciri hati yang sehat. Ya, sampai nomor 10 kemarin itu perhatian lebih tertuju untuk membersihkan amal daripada amal itu sendiri. Baik. Ya Allah. Udah 10 nih, nggak tahu kita berapa, dari yang 10 nih berapa nih yang lengket sama kita. Tanda-tanda hati yang sakit ya. Yang sakit. Sekarang yang sakit. Kemarin tanda-tanda hati yang sehat kan? Ya, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita akan bicarakan tentang tanda-tanda hati yang sakit. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang tanda-tanda hati yang bersih, hari ini kita akan ceritakan dalam kitab ini tentang apa saja tanda-tanda hati yang sakit. Ini sebagai bahan muhasabah, evaluasi diri buat kita. Jika karakter atau apa yang saya sebutkan ini ada pada diri kita, itu mengindikasikan bahwa hati kita sedang sakit. Dan bermuhasabah semacam ini menjadi sangat penting, sebagaimana sahabat Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. Kita berbahagia
karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesadaran untuk bisa mengevaluasi diri kita sebelum kelak kita dievaluasi oleh Allah pada hari hisab. Sebab nanti akan ada kerugian yang sangat luar biasa ketika nanti kita dihisab oleh Allah di akhirat, sementara kita tidak mampu menghisab diri kita. Coba renungkan Al-Quran, surat 21 ayat yang pertama. Ya, ayat 1, Ustaz. Mm-mm. Setara balin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat hari menghisap amalan-amalan manusia, tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai dengan urusan dunia dan berpaling dari akhirat. Artinya Allah memberikan kesempatan dan waktu untuk kita di dunia ini untuk mampu mengevaluasi, bermuhasabah, tapi kita tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk mengevaluasi dan bermuhasabah. Ya, padahal Allah berikan kita kesempatan ini. Yuk kita hitung diri kita evaluasi diri kita koreksi diri kita sebelum kelak kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Jangan ada penyesalan. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, kita akan memperhatikan bagaimana ciri atau indikator hati yang sakit itu. Menurut ulama, yang pertama, hati yang sakit itu adalah dia sulit untuk bisa mengenal Allah. Sulit untuk mencintai Allah. Dan sulit untuk merindukan perjumpaan dengannya. Dan tidak mau kembali ke jalan Allah. Serta lebih suka mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi ya. Dalam satu ini ada banyak penjelasan. Yang pertama adalah bahwa orang yang hatinya sakit itu tidak bisa mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan sulit untuk bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena dia tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah, maka barang tentu dia tidak akan melakukan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan untuknya. Maka kenapa kita penting untuk belajar mengenal Allah. Maka ada kajian khusus dalam akidah yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Maka kenali diri kita dulu, nanti kita akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita kenal diri kita, insya Allah kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Dengan mengenal diri kita tahu dari mana kita, untuk apa kita, ya, kemana tujuan kita. Tentu kita akan berkata, dari mana kita? Ya tentu dari Allah. Untuk apa kita? Untuk beribadah kepada Allah. Kemana kita akan pergi? Tentu kepada Allah dan untuk mencapai ridhonya Allah. Nah, maka kenali diri kita, insya Allah kita mengenal Allah, walaupun ini bukan hadis ya. Nah, penting untuk belajar mengenal Allah ya. Nanti ini hadisnya berbeda. Kemudian yang kedua, ya, orang yang hatinya sakit itu tidak bisa mencintai Allah. Nah, ketika orang tidak mencintai Allah, bagaimana dia akan patuh kepada Allah? Bagaimana dia akan dekat kepada Allah? Hati yang sakit itu tidak ada rasa cinta kepada Allah. Padahal seorang mukmin jangankan cinta, bahkan harus meletakkan cintanya kepada Allah melebihi apapun. Saya katakan seorang mukmin harus mampu mencintai Allah, meletakkan rasa cintanya kepada Allah melebihi apapun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Monggo.
Monggo. Ya. Halo? Assalamualaikum, saya baca Pak Ustadz. Ya, Surat siap. Bu. Al-Baqarah Oh, nggak keluar suaranya. Baik, silakan. terjemah Oh, ya 165. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah dan dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Adapun orang mukmin menempatkan rasa cintanya kepada Allah itu melebihi apapun. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, tidak ada cinta kepada Allah, tidak mencintai Allah. Orang yang tidak mencintai Allah tidak mungkin mau berkorban. Orang yang tidak mencintai Allah tidak mau patuh terhadap Allah. Orang yang tidak mencintai Allah tidak mau mungkin dekat dengan Allah. Ya, padahal yang benar seharusnya adalah kita mencintai Allah, bahkan mencintai Allah di atas apapun. Ya, ketika kita mencintai Allah di atas apapun, pasti akan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Dan dia menempatkan rasa cinta itu melebihi apapun. Ya, sebagaimana misalnya Pembelian pulpen agak tarang. jelas Tapi Bapak pembelian pulpen. Tapi kok dia bilang kecil. Quran Bentar, maaf Ustaz. di unmute ya. Iya, saya nyari kok nggak ketemu orangnya nih. Udah ya, silakan. Baik, Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Monggo. Bu Mun, bahasa ya. Oleh Pak Mazhar, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba kita renungkan. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, suamimu, kerabatmu, harta yang kau usahakan, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, rumah tinggal yang kau senangi, apakah semua itu lebih kau cintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya? Jika itu yang kau melakukan, tunggu sampai aku mendatangkan keputusan. Jadi saya ingin mengatakan, orang-orang yang hatinya bersih itu, dia akan mencintai Allah, dan ketika dia mencintai Allah, dia akan letakkan rasa cintanya kepada Allah melebihi apapun. Sementara orang-orang yang hatinya sakit, dia tidak akan ada rasa cinta kepada Allah. Orang yang tidak ada rasa cinta, dia tidak mungkin mau mendekat dengan Allah. Dia tidak mungkin mau patuh terhadap apa yang Allah sukai. Dan dia pasti asik melakukan apa yang Allah nggak suka. Sementara orang-orang yang mencintai Allah, maka dalam hidupnya akan lahir 3 hal penting. 1, orang yang mencintai Allah akan lahir keindahan. Akan lahir keindahan. Apa maksudnya? Sholat malam bagi orang terasa berat. Berat sekali.
Tapi bagi orang yang mencintai Allah, bangun di saat orang tertidur adalah sebuah keindahan. Puasa sunnah bagi orang adalah lapar. Tapi bagi orang yang mencintai Allah adalah sebuah keindahan. Kenapa? Karena ada cinta. Kalau ada cinta, maka semuanya menjadi indah. Seperti dulu lah ya. Mungkin sebelum menikah ayah bunda melalui proses mohon maaf yang tidak ta'aruf. Mungkin ada pacaran. Mungkin ya, saya tidak tahu. Biasanya kalau ada cinta di situ semuanya terasa indah. Semuanya terasa indah. Bahkan ada istilah warna merah pun akan terasa hijau. Karena ada cinta. Begitulah cinta itu akan membangun keindahan. Cinta kita kepada Allah akan membangun satu keindahan yang sangat luar biasa. Yang kedua, cinta itu akan melahirkan energi, kekuatan. Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita pusing sedikit, sudah tidak mau tahajud, berarti rasa cinta kita yang tidak kuat. Karena sesungguhnya cinta itu lahir energi yang sangat luar biasa. Kekuatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Kenapa orang mau berkorban? Karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, orang tidak mungkin mau berkorban. Coba kita renungkan. Kenapa ya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggalkan kota kelahirannya dari Mekah menuju Yasrib, Madinah. Padahal di Madinah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tunduk dan patuh. Kenapa? Ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin. Cinta itulah yang melahirkan pengorbanan. Kenapa Abu Bakar mau memberikan seluruh hartanya? Karena ada cinta. Sahabat Umar mau memberikan separuh hartanya. Karena ada cinta. Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya mau memberikan hartanya 2/3 karena ada cinta. Dan kenapa sahabat rela mengorbankan jiwanya dalam setiap pertempuran membela agamanya Allah? Karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin ada pengorbanan. Nah, begitulah orang-orang yang hatinya bersih ada cinta. Tapi orang yang hatinya kotor, dia tidak mencintai Allah dan tidak ada cinta. Karenanya, orang yang tidak ada cinta, dia tidak mau berkorban. Orang yang tidak ada cinta, tidak ada energi untuk mendekat kepada Allah. Orang yang tidak ada cinta, tidak ada keindahan untuk mendekat kepada Allah. Dan yang terpenting adalah dia tidak mau mengikuti Rasulullah. Karena hanya cinta kepada Allah lah yang akan menjadikan orang ikut Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Quran surat 31 ayat surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Umum, Silakan Pak Mazhar aja deh. katakanlah Ya. Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian semua mencintai Allah. Maka jalan untuk meraih cintanya adalah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan meraih cintanya Allah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Niscaya kalian akan meraih cintanya Allah. Ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi, kita akan meraih cinta dari Allah. Orang-orang yang hatinya sakit, dia tidak mungkin mau mengenal Allah dan tidak mungkin mau mencintai Allah. Ketika dia tidak mencintai Allah, maka tidak ada energi untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada pengorbanan untuk membela agama Allah. Dan tidak ada keindahan untuk mendekat kepada Allah jika tidak ada cinta. Jika ada cinta, semuanya terasa indah. Bagi orang berat, terasa indah. Jika ada cinta, maka akan ada energi. Jika ada cinta, maka orang mau berkorban. Baik, selanjutnya saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian orang yang hatinya sakit tidak akan merindukan berjumpa dengan Allah. Orang yang hatinya sakit tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, rindu ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa para sahabat itu rela wafat?
dalam membela agama Allah. Karena dengan wafat itu dia akan berjumpa dengan Allah. Kenapa orang melakukan puasa? Karena dia ingin berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan satu kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Orang-orang mukmin melakukan itu karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang hatinya sakit tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan rasa takut yang sangat luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena tidak cukup punya sesuatu bekal untuk menjadikan perjumpaan dengan Allah terasa indah. Orang mukmin akan senang, rindu berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia tahu perjumpaan dengan Allah melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah. Kemudian orang-orang yang hatinya sakit bukan hanya tidak merindukan berjumpa dengan Allah, orang yang hatinya sakit tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Dia asik dengan jalan yang salah. Dia tidak mau mengikuti jalannya Allah, jalan Al-Quran wa Sunnah, jalan yang akan menyelamatkan dirinya. Quran, coba dibuka surat ke-6 ayat 153. Qul in kuntum, mohon maaf, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Hadza siratal mustaqim. Ya. Ya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan surat Al-An'am ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti oleh kalian. Nah, orang-orang yang hatinya kotor tidak mungkin mau kembali ke jalan Allah. Tidak mungkin mau meniti jalan Allah. Maka apa akibatnya? Kerusakan-kerusakan dalam hidupnya. Ketika dia tidak mau meniti jalan Allah, tidak mau kembali ke jalan Allah, kerusakan dalam hidupnya. Padahal Allah katakan, cobaan dan ujian yang Allah berikan menimpa diri kalian, untuk apa? Untuk Allah merasakan sebagian kecil dari akibat perbuatan kalian. Kenapa Allah beri demikian? Agar mau kembali ke jalan Allah. Jadi saya ulangi, cobaan dan ujian Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebagian kecil dari akibat perbuatan kita. Kenapa Allah berikan balasan itu? Allah tegur itu di dunia dengan akibat sebagian kecil perbuatan kita. Karena Allah ingin kita kembali ke jalannya. Buka Quran. Surat ke-30 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat 29 ayat 41. Surat 30 ayat 30 ya. Surat 30 ayat 41. Surat 30 surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi Allah berikan teguran itu karena akibat sebagian kecil perbuatan kita. Kenapa Allah tegur? Agar kita mau kembali ke jalannya. Tapi orang-orang yang hatinya sakit tidak akan pernah mau kembali ke jalannya.
Orang-orang yang hatinya bersih, dia tahu, dia bisa mengevaluasi diri. Oh iya, saya harus kembali ke jalannya. Saya begini, agar saya kembali ke jalannya. Mungkin saya sudah terlalu jauh dari jalannya. Mungkin saya terlalu melenceng dari jalannya. Maka Allah berikan teguran ini agar saya mau kembali ke jalannya. Begitulah orang-orang yang hatinya bersih. Tapi orang yang hatinya kotor, sehebat apapun teguran itu, sehebat apapun Allah memberitahu, dia tidak akan pernah mau kembali ke jalannya. Kenapa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah sakit, hatinya sudah kotor. Diliputi oleh kesombongan dan kotoran-kotoran yang lain. Itulah yang menyebabkan seseorang kemudian tidak mau kembali. Buka Quran surat 7146. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Monggo. Surat 71, Ustaz. Surat 7 ayat 146. Surat 1 ayat 146. Surat 7 ayat 146. Aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Aku akan palingkan manusia dari tanda-tanda kebesaranku. Kenapa? Disebabkan kesombongannya di muka bumi tanpa alasan yang jelas. Apa itu kesombongan? Penyakit hati. Dan ketika kami tunjukkan tanda-tanda kebesaranku, fenomena alam, kejadian yang menimpa dirimu, mereka tidak akan percaya. Jadi orang yang hatinya sakit tidak pernah mau kembali ke jalannya. Orang-orang yang hatinya bersih, ada teguran begini, ada begini, dia sadar, oh mungkin ada yang salah dari diri saya, mungkin ada yang keliru, sehingga dia cepat kembali kepada jalan Allah. Tapi orang-orang yang hatinya sakit, dia tidak akan pernah mau kembali ke jalan Allah. Saudaraku, tersentuh hati atau tidak karena penyakit yang ada dalam diri kita. Orang-orang yang hatinya sakit tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Tapi orang yang hatinya bersih, sedikit saja teguran, dia mau kembali ke jalan Allah. Nah, ini perlu kita renungkan. Orang yang hatinya sakit itu sulit untuk bisa kembali ke jalan Allah. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, begitu sangat mudah. Dengan sedikit saja teguran dari Allah, dia kembali ke jalan Allah. Karena dia tahu, kenikmatan semua datangnya dari Allah. Kalau ada persoalan, itu adalah karena diri kita sendiri. Sehingga gampang untuk bisa kembali. Al-Quran, surat keempat, ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surat keempat ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan kamu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu semua datang dari Allah. Orang mukmin yang hatinya bersih sadar betul hal itu. Dan apapun keburukan yang menimpa dirimu itu adalah akibat ulah dirimu sendiri. Orang mukmin menyadari itu. Orang yang hatinya bersih menyadari itu. Tapi orang-orang yang hatinya kotor tidak akan pernah menyadari itu. Sehingga orang-orang yang hatinya kotor tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Padahal Allah katakan, kejelekan itu akibat dirimu.
Oh iya, dia bisa mengkoreksi diri, dia bisa memperbaiki diri. Ini terjadi karena saya, sehingga kemudian dia menjadi benar. Itu kalau orang hatinya bersih. Tapi orang yang hatinya kotor, itu semua tidak akan pernah menyentuh dirinya. Keras. Dia tidak sadar keburukan itu dari dirinya. Yang mengakibatkan hal-hal tidak baik. Dia tidak mau mengkoreksi diri. Bahkan dia menuduh dan menunjuk bahkan mungkin orang lain. Itulah orang kalau hatinya kotor. Baik, kembali ayah. Bunda yang saya cintai karena Allah, orang yang hatinya kotor, sulit bisa mengenal Allah. Tidak mencintai Allah. Tidak merindukan berjumpa dengan Allah. Dan tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Ironisnya adalah orang yang hatinya kotor lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Kembali, orang yang hatinya kotor lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Coba renungkan Al-Quran. Surat 25 Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Monggo. Surat 25 ayat 43. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ara'aita, tidakkah engkau perhatikan Muhammad? Man ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Nafsu yang dituruti, nafsu yang diikuti, nafsu yang terus menguasai diri. Coba, tidakkah kau perhatikan mereka? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang dalam hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, menuruti hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Coba perhatikan, seperti apa orang-orang seperti itu. Dan bagaimana hidup mereka. Ketika dalam hidupnya hanya larut dengan hawa nafsunya. Tidak mau mengenal Allah, tidak mau mencintai Allah, tidak mau merindukan berjumpa dengan Allah, tidak mau kembali ke jalan Allah, larut dengan hawa nafsunya. Perhatikanlah orang-orang seperti itu akan seperti apa. Itulah orang yang hatinya kotor. Mau tahu kita seperti apa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya terus? Allah sampaikan. Dia akan kehilangan potensi kemanusiaannya. Dia akan seperti binatang. Bukalah Quran. Surat ke-7. Ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi. Surat Al-Araf ayat 176. Iya betul. Dan ya. sekiranya kami menghendaki ini, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Kalau di ayat tadi Allah bilang, tidakkah Muhammad kau perhatikan orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, nafsu yang dituruti, tidakkah perhatikan seperti apa mereka? Di dalam ayat itu dijelaskan orang yang mengikuti hawa nafsu seperti apa kata Allah. Tidakkah engkau perhatikan nih kata Allah pada surat ini, ya, surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki kata Allah, kami angkat derajat manusia itu. Dia akan mulia. Dengan apa kemuliaan itu dia raih? Dengan ayat-ayatnya. Akan tetapi manusia itu kata Allah lebih cenderung kepada dunia. Dan mengikuti hawa nafsunya, keinginannya yang rendah. Maka seperti apakah dia? Seperti, mohon maaf ya Bunda, seperti anjing. Bagaimana sifatnya? Coba lihat ayat itu kata Allah. Kau halau atau tidak kau halau, dia akan tetap menjulurkan lidahnya.
Orang yang mengikuti hawa nafsu, ini ada larangan atau tidak ada larangan, dia tidak akan peduli. Ini perintah atau tidak perintah, dia tidak akan peduli. Itulah orang-orang yang larut dengan hawa nafsunya. Maka ketika Allah katakan tadi pada Al-Furqan 43, tidakkah kalian perhatikan, itu orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Seperti inilah dia, seperti binatang. Yang tidak peduli dengan perintah, tidak peduli dengan larangan. Kau halau, tidak kau halau, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Itulah orang-orang yang hatinya sakit. Tidak peduli dengan firman Allah. Tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Tidak peduli dengan teguran. Ini yang terjadi. Orang kalau hatinya sakit hanya mengikuti hawa nafsu. Tadi saya katakan, orang yang ikut hawa nafsu, seluruh potensi yang melekat pada dirinya hilang. Kepintarannya menjadi hilang. Pendengarannya menjadi tuli. Penglihatannya menjadi buta, hatinya menjadi keras. Ketika apa? Ketika orang larut dengan hawa nafsunya. Quran, surat Al-Jathiyah 45 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Coba renungkan. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang hidupnya hanya larut dengan hawa nafsu. Apa yang akan terjadi ya? Satu, apa kata Allah? Allah biarkan sesat berdasarkan pengetahuannya. Orang yang hidup dengan hawa nafsu, dia akan terombang-ambing dalam kesesatan. Dia akan dibiarkan oleh Allah. Tidak dalam penjagaan Allah. Tidak dalam pengawasan Allah. Tidak ada hidup yang lebih menyedihkan diri kita saat Allah meninggalkan kita. Dan kita harus paham, ketika Allah meninggalkan kita, lalu siapa yang akan mendekat kepada kita kalau bukan syaitan? Itu terjadi kenapa? Karena kita larut dengan hawa nafsu kita. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Allah tutup telinga. Allah tutup telinganya orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Tidak bisa mendengar nasihat. Tidak bisa mendengar kebaikan. Tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran ayat-ayatnya. Tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran sunnah Nabi-Nya. Itu terjadi kenapa? Karena telinganya ditutupi oleh hawa nafsu. Seluruh kebenaran tidak akan pernah bisa masuk ke dalam diri. Yang ketiga, hatinya pun ditutup. Orang yang larut dengan hawa nafsunya, hatinya ditutup. Bayangkan ketika hati ditutup. Sementara kebenaran itu hanya masuk ke dalam hati. Ketika hati tertutup. Lalu di mana kebenaran itu tempatnya? Kemana kebenaran itu akan masuk? Tidak mungkin. Yang terakhir, matanya ditutup. Orang yang larut dengan hawa nafsunya tidak bisa melihat kebenaran. Karena matanya sudah tertutup. Nah, sahabat-sahabat ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Inilah yang terjadi bagi orang yang hatinya sakit. Saya ulangi, orang yang hatinya sakit sulit mengenal Allah. Tidak mencintai Allah. Tidak merindukan berjumpa dengan Allah. Dan tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Dan hidupnya hanya larut dengan hawa nafsu.
Dan orang-orang yang larut dengan hawa nafsunya, tadi Anda sampaikan, tidak peduli dengan larangan dan perintah Allah. Orang yang larut dengan hawa nafsunya seperti binatang. Orang yang larut dengan hawa nafsunya, telinganya ditutup menjadi tuli. Orang yang larut dengan hawa nafsunya, hatinya terkunci. Orang yang larut dengan hawa nafsunya, matanya menjadi buta. Orang yang larut dengan hawa nafsunya akan dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatannya. Itu terjadi. Kenapa? Hatinya sakit. Itulah hati yang sakit. Ayah bunda, ini kita baru dapat satu dari sekian banyak. Dipahami? Kalau dipahami saya akan teruskan. Paham, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena itu kenapa saya meminta dipahami bukan hanya di sini, tapi paham ke sini. Karena ini penting untuk bahan evaluasi diri kita, bermuhasabah. Apakah betul-betul dalam diri kita tidak ada penyakit? Kalau dalam hati kita ada penyakit, semua yang tadi saya sampaikan itu mesti melekat. Ngobatinnya gimana tuh, Ustaz? Nah, belum ya. Kan kita belum bicara tentang cara mengobati hati. Masya Allah. Kita masih bicara tentang indikator hati. Baik, kemudian yang kedua ya, naik sedikit. Apalagi ciri hati yang sakit. Yang kedua, ciri hati yang sakit itu, renungkan baik-baik. Tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka kemaksiatan. Saya ulangi. Tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab-sebab luka kemaksiatan. Saya ulangi ya. Tidak merasakan sakitnya hati ya sebab luka-luka kemaksiatan. Saya kasih analogi dulu. Ya. Kalau tangan kita terkena pisau, lalu kemudian luka mengeluarkan darah. Apakah kita merasakan sakit itu? Ya. Merasakan ya? Ya. Berbeda. Orang yang sudah kebal melakukan kemaksiatan, dia tidak akan pernah merasakan ada luka-luka dalam diri. Orang yang selalu menjaga diri di jalan Allah, kemaksiatan dia lakukan, dia akan merasakan bahwa itu adalah kemaksiatan. Lalu ada penyesalan yang mendalam. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, seberapa banyak kemaksiatan yang dia lakukan, dia tidak akan pernah merasakan. Dia cuek. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan begini ya. Dampak buruk dari sebuah dosa dan kemaksiatan bagi pelakunya, dia akan lama-lama jika sering melakukan kemaksiatan, tidak akan lagi merasakan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan. Kalau bahasa orang Betawi, sudah jadi lalapan. Sehingga dia tidak merasa kalau kemaksiatan itu adalah kemaksiatan. Karena sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, dia akan merasakan bahwa itu adalah kemaksiatan. Makanya begini ya. Ada pepatah Arab yang sangat indah. Yuk kita renungkan. Apa kata orang Arab? Ma li jurhin bimayyitin ilam. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Apa kata orang Arab? Luka tidak akan terasa sakit bagi orang mati. Saya ulangi. Luka tidak akan terasa sakit bagi orang mati. Apa maksudnya? Kemaksiatan tak akan pernah dirasakan oleh orang yang hatinya sakit.
Bagi orang yang hatinya mati, kemaksiatan takkan pernah dirasakan. Ya, apakah orang yang hatinya sakit merasakan saat dia meninggalkan salat? Tidak. Apakah bagi orang yang hatinya mati merasakan kesombongannya adalah kesombongan? Tidak. Apakah bagi orang yang hatinya mati merasakan kesalahan itu sebuah kesalahan? Tidak. Apakah bagi orang yang hatinya mati merasakan kalau dia sedang menyakiti orang? Tidak. Apakah bagi orang yang hatinya sakit merasakan saat kata-katanya menyakiti orang? Tidak. Orang yang hatinya sakit tidak akan merasakan apapun keburukan yang ia lakukan. Itulah kata orang Arab, mali jurhin bimayyitin ilam. Luka tak akan terasa sakit bagi orang yang mati. Begitulah kekeliruan tidak akan dirasakan bagi orang yang hatinya sudah mati. Lisannya menyakiti, takkan pernah dia merasakan kalau lisannya itu menyakiti orang. Kenapa? Hatinya sudah mati. Maka ada sebuah kata indah ya, kata ulama gimana ya? Jumudul ain min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kathratid dunub. Wa kathratud dunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min syiddatil khirsi. Wa syiddatul khirsi min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Coba renungkan. Jumudul ain. Tidak pekanya pandangan manusia. Mati rasa manusia. Tidak ada care. Itu kenapa? Min qaswatil qalbi. Karena hatinya sudah mati. Sudah keras. Wa qaswatul qalb. Dan kenapa hati itu keras? Min kasratid dunub. Karena sudah terlalu banyak dosanya. Wa kasratud dunub. Dan kenapa dia banyak dosa? Min nisyanil maut. Karena dia lupa mati. Wa nisyanul maut, kenapa orang itu lupa mati? Min tulil amal, karena angan-angannya panjang betul. Wa tulul amal min syiddatil khiras. Kenapa orang angan-angannya panjang? Karena terlalu banyak kemauannya. Wa syiddatul khiras. Kenapa orang banyak kemauannya? Min hubbid dunya, karena cintanya terhadap dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan kecintaan kepada dunia adalah pangkal dari semua kerusakan. Kembali, ayah bunda sekalian, bagi orang yang hatinya sakit, dia tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka kemaksiatan. Kemaksiatan tak terasa. Dosa tak terasa. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya sakit. Tapi orang yang hatinya sehat pasti akan merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan kemaksiatan. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertaubat kepada Rabb. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, dia tidak ada ingin taubat. Tidak pernah tergerak untuk taubat. Karena dia tidak pernah merasakan luka-luka kemaksiatan. Orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya sehat. Merasakan luka kemaksiatan. Dan itu akan membuatnya tergerak untuk kembali
kepada Allah bertaubat. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat 7 ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surat ke-7 ayat 201. Surat 7 ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini orang yang hatinya sakit, menyadari luka-luka kemaksiatan. Orang yang hatinya tidak sakit. Orang yang hatinya sakit, dia tidak akan pernah merasakan sebab-sebab luka kemaksiatan. Maka kenapa dikatakan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau perbuatan dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Apa maksudnya? Dia merasakan sakitnya luka kemaksiatan. Orang yang hatinya sehat, yang sakit tidak, karena sudah keras. Makanya kenapa dikatakan oleh Allah, seburuk-buruk makhluk adalah ketika mereka tidak merasakan apa-apa. Buka surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawab indallah summun bukmul ladzina la ya'qilun. Monggo. Surat 8 ayat 33. Ayat 22. Oh, 22. Surat 8 ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ya orang yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang mengerti. Coba lihat. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, buruk-buruk makhluk yang bergerak, yang hidup di sisi Allah, siapa mereka? Satu, adalah orang yang tuli dari kebenaran, bisu akan kebenaran, tidak memahami dan tidak pernah mau berpikir. Itulah orang manusia yang paling hina di sisi Allah. Ya. Jadi sudah tidak bisa merasakan apapun. Kenapa itu terjadi? Hatinya sakit. Makanya dikatakan orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain. Saya ulangi, orang yang hatinya sakit akan mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain. Coba buka Quran, surat Al-Mutaffifin, ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin. Surat berapa Ustaz ya? Ayo, surat berapa ya? Surat Al-Mutaffifin. Juz 30 ya? Iya. Sebelum invitor. Ya, silakan Bu dibaca Bu. Surat 83 ya. Buat. Surat 83 ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sedangkan orang-orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang lainnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah meliputi hati mereka. Sudah menjadi lalapan. Terus menerus.
Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, dosa di atas dosa, sehingga membuat hati menjadi buta, lalu mati. Saya ulangi, dosa di atas dosa. Ya. Orang yang berdosa akan terjebak pada dosa yang lain, sehingga membuat hati menjadi buta, lalu kemudian menjadi mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, mengikuti dosa dengan taubat. Tentu sebagai manusia kita tidak akan lepas dari dosa. Tapi orang yang hatinya bersih akan mengikuti dosa dengan kebaikan, akan mengikuti keburukan dengan kebaikan, dan mengikuti dosa dengan taubat. Itulah indikator hati yang sakit. Kita sudah dapat dua ya. Saya ulangi, yang pertama tadi, hati yang sakit tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak merindukan berjumpa dengan Allah, dan tidak mau kembali ke jalan Allah. Hidupnya hanya larut dengan hawa nafsu. Dan orang yang larut hawa nafsu dengan hawa nafsunya, maka diumpamakan oleh Allah seperti binatang. Orang yang larut dengan hawa nafsunya akan terombang-ambing dalam kesesatan. Orang yang larut dengan hawa nafsunya, telinganya ditutup dari kebenaran, hatinya dikunci dari kebenaran, matanya dibuat buta, tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya sakit tidak akan merasakan sakitnya hati dengan sebab-sebab luka kemaksiatan. Analoginya atau perumpamaannya, ma li jurhin bimayyitin ilam. Luka tidak terasa sakit bagi orang yang mati. Luka tak terasa sakit bagi orang yang mati. Begitu orang yang ahli maksiat, hatinya tidak akan pernah merasakan akan kemaksiatan itu. Ya. Karenanya lah, ya, orang yang merasakan akan luka kemaksiatan akan membuat orang bergerak, terdorong untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Ya. Maka setiap orang yang hatinya bersih, ketika mereka melakukan kemaksiatan, akan melihat kemaksiatannya sehingga dia membuat tergerak untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah bayangkan orang yang hatinya bersih lalu tidak pernah maksiat, tidak mungkin. Tetapi orang yang hatinya bersih ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan mendorong dirinya untuk datang kepada Allah, mengikuti keburukannya dengan kebaikan, dan mengikuti dosanya dengan taubat. Sementara orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang sama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga apa yang terjadi? Dosa di atas dosa membuat hati menjadi buta dan mati. Baik, bagaimana ya? Sudah dua? Ya, Baik. bisa. Jawab kita? Baik. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian resen atau langsung buka mic-nya aja. Ada yang mau dipertajam lagi? Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Mazhar. Salam Bu Mumun, silakan. Mohon maaf, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz dapat memberikan pencerahan yang lebih banyak lagi buat kita dengan ilmu beliau yang banyak, supaya kita tetap istiqomah ngaji. Mohon izin yang ditanyakan Pak Ustadz adalah bagaimana kita membedakan itu ujian dari Allah. Dan tadi dijelaskan dalam ayat-ayat bahwa suatu kesulitan atau keburukan yang datang pada diri itu adalah disebabkan perbuatan dirinya sendiri. Jadi yang mana yang perbuatan diri kita sendiri, mana yang berupa ujian yang harus disikapi dengan sabar. Jadi membedakan di antara itu kan kedua-duanya ini adalah musibah. Ada sesuatu yang tidak enak gitu. Jadi tapi membedakan itu bagaimana Pak Ustadz? Mana yang disikapi dengan sabar, mana yang harus disikapi dengan pengampunan gitu. Makasih, mohon izin jawab. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah. Letakkan dulu ya Bun. Azab Allah berikan untuk orang kafir di dunia dan tidak diberikan kepada orang beriman.
Orang beriman banyak melanggar perintah Allah, asik dengan apa yang Allah larang, maka dia tidak diuji, tapi dia ditegur oleh Allah. Saya ulangi, orang mukmin yang nakal, tidak mau melakukan perintah Allah, asik dengan larangan Allah, maka dia tidak diuji, tapi dia ditegur oleh Allah. Orang mukmin yang baik, yang taat kepada Allah, maka dia diuji oleh Allah. Lalu bagaimana kita membedakan itu? Saya ingin sampaikan. Ulama dahulu, para salafus saleh, jika dia tersandung saja kakinya, maka dia mengumpulkan dua hal tadi, antara ujian dengan teguran. Karena itu apa yang beliau katakan ketika tersandung? Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau mengatakan astagfirullah. Ketika dia katakan inna lillahi, ini datang dari Allah, kembali kepada Allah, dia menyadari ini adalah takdir Allah, ujian dari Allah. Kemudian kenapa dia mengatakan astagfirullah? Dia mohon ampun kepada Allah, dia mampu mengkombinasi, jangan-jangan ada salah yang pernah saya lakukan, sehingga dia mohon ampun kepada Allah, khawatir apa yang terjadi karena kesalahan. Begitu Bunda, kita selalu mengkombinasikan antara memahami itu takdir Allah dan antara memahami ini adalah teguran Allah dengan mengatakan innalillah dan astagfirullah. Karena kita sulit sekali membedakan mana ujian, mana teguran. Karena itu, ahsan seperti orang-orang saleh, seperti salafus soleh, orang-orang terdahulu, mengkombinasi antara keduanya. Dia katakan inna lillah, ini takdir yang Allah tentukan, astagfirullah, dia mohon ampun karena khawatir apa yang terjadi, ada sesuatu keliru yang dia lakukan. Begitu ya Bun? Halo. Baik, Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Bu. Iya, makasih. Tadi saya kalau nggak salah tadi tentang ma'rifatullah. Jadi ini adalah perjalanan ruhiyah manusia untuk secara keseluruhan. Nah, yang kemudian akhirnya kita harus sadar untuk menentukan perjalanan hidup kita seorang hamba menuju Tuhannya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana puncak kesadaran itu untuk menentukan perjalanan hidup itu. Masya Allah, pertanyaannya saya susah jawab, Bun. Saya tidak bisa jawab, Bun. Bagaimana tadi terakhir pertanyaannya, Bun? Bagaimana puncak? Iya. Puncak apa, Bun? Kesadaran? Puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seseorang itu menuju Tuhannya. Kalau saya sederhana ya, Bun. Gini saja, Bun. Hidup ini kan kita punya tugas. Tugas kita kan ibadah kepada Allah ya, Bun. Ya. Jadi hidup ini tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Kalau begitu dalam hidup ini, lakukan saja apa yang Allah cintai, apa yang Allah suka. Sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmatnya Allah. Lalu kita jauhi apa yang Allah nggak suka, apa yang Allah larang. Sehingga ketika kita jauh dari apa yang Allah larang, apa yang Allah nggak suka, maka itu akan mengantarkan kita pada mahabbahnya Allah, pada cintanya Allah. Saya kira hanya itu dalam hidup ini. Ya, capailah rahmatnya Allah, capailah cintanya Allah, capailah kasihnya Allah, capailah sayangnya Allah. Dengan apa? Dengan meniti jalannya, selalu berada di jalan yang Allah sukai, Allah cintai, Allah ridhoi. Dan jauhilah apa yang Allah nggak suka, apa yang Allah nggak ridho. Selesai. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang hari ini, mohon maaf sekali, orang kadang melakukan sesuatu untuk mencapai ridho Allah, cinta Allah dengan berkreasi dan berinovasi dalam ibadah. Tidak demikian. Lakukanlah apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, apa yang Allah inginkan melalui ibadah-ibadah sosial maupun ritual yang telah dicontohkan oleh Nabi. Dan jauhilah semua apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah larang. Ya, seperti Nabi sudah sampaikan. Saya kira demikian. Sederhana sekali Bunda. Ya, mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum.
Amin. Makasih. Jadi mengatakan begini juga Ustaz, do your best, let Allah do the rest. Masya Allah. Jadi, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, selanjutnya ya berserah diri pada Allah apa yang akan Allah lakukan pada kita. Begitu ya Ustaz ya. Ya, tapi tolong jangan berkreasi dalam melakukan kebaikan, terutama yang bentuknya ritual. Kadang-kadang orang sekarang ini menuju pada puncak perjalanan ridho Allah katanya. Lalu orang seringkali berkreasi dalam beribadah. Sendiri. Nah, itu jangan sama sekali. Baik, Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada? Boleh Pak Saya Mas. bisa tanya Pak Zumadwar? Oh, siapa nih? Pak Kip, silakan Pak Kip dulu. Habis itu tadi siapa tuh? Baik, terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz Wahid, rahimahullah. Pak Amin. Ustadz, itu tanda-tanda hati yang sakit. Saya tadi merenung itu semuanya adalah indikator tauhid atau akidah dan fikih semua. Bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda hati yang sakit melalui muamalah atau katakanlah dari Sabar. akhlak, dari ihsan, dari indikator ihsannya dia. Karena mohon maaf nih, saya melihat masih banyak juga orang yang ibadahnya bagus, bahkan statusnya sudah sekelasnya ustadz, tapi akhlaknya masih ada yang kurang bagus, ada kesombongan, ada itu. Apakah itu termasuk hati yang sakit juga? Maksud saya dilihat juga dari aspek muamalah, aspek akhlak dan ihsannya dia. Kemudian yang kedua, tadi antum menjelaskan berat-berat semua itu, sakit hati yang sudah berat. Banyak juga sakit hati, penyakit hati yang sebetulnya ringan, tapi sudah sakit itu. Dia tetap sholat, tetap puasa, tetap melakukan hal-hal yang sifatnya fikih dan tauhid itu sudah cukup baik. Tapi dalam keadaan begitu dapat cobaan Allah, dia kemudian menjadi malas beribadah. Jadi indikator sakit hati yang ringan-ringan tuh bagaimana nih Pak Ustadz? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayah bertanya dua hal. Apakah sakit hati itu indikatornya hanya yang berkenaan dengan tauhid dan fikih? Ya. Bagaimana yang berkenaan dengan sosial? Ya. Atau yang kedua pertanyaannya adalah, itu kan semua yang dijelaskan adalah penyakit hati yang sudah kronis. Ada penyakit hati yang tipis-tipis gitu ya. Ya kalau ya butuh generik sajalah begitu. Kira-kira. Generik cukup tuh. Iya, tapi memang ya saya baru menjelaskan dua dan saya mulai dari penyakit hati yang kronis memang. Ya, ini kan tanda-tanda hati yang sakit ini banyak sekali. Yang saya menyimpulkan ada sekitar 10 juga, tetapi ini kita baru menjelaskan memang dari mulai yang kronis. Nanti kemudian masuk yang ke muamalah. Tentu kalau ditanya, apakah sombong itu penyakit hati? Iya. Apakah malas itu penyakit hati? Iya. Apakah iri itu penyakit hati? Iya. Apakah ingin membalas keburukan dengan keburukan penyakit hati? Iya. Nah, akan sampai nanti ya. Tentu itu adalah penyakit hati semua. Saya teringat ya, ada satu pertanyaan di Saudi, seorang syekh mengajar. Saya tuh bertanya begini ya. Kata syekh, ada orang yang ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Yang satu, ada orang yang akhlaknya bagus, ibadahnya jelek. Lalu saya tanya, mana yang lebih bagus di antara keduanya? Coba ayah, mana yang lebih bagus ya? Dua-duanya bagus Ustaz. Tentu kan, berarti kita nih hati sudah mulai bagus tuh. Kalau kita melihat dua-duanya bagus. Karena kita hanya melihat orang dalam perspektif yang baik. Tapi kalau kita melihat orang dalam perspektif yang jelek, maka tidak akan pernah bagus itu. Iya. Ya, satu saat yang tidak beribadah itu akan bertobat Pak Ustadz ya. Nah, betul. Artinya kita pun pernah nggak baik kok. Alhamdulillah sekarang jadi baik. Berarti orang yang hari ini tidak baik, masih terbuka peluang untuk jadi baik.
Kenapa kita menjustifikasi? Ya. Justifikasi kita itulah keburukan diri kita. Ya. Kemudian mana yang lebih buruk di antara keduanya? Yang tidak mau berubah. Yang lebih buruk adalah kita. Karena kita sedang berusaha untuk mencari keburukan orang. Ya kan? Kalau kita tidak berusaha mencari keburukan orang, maka keburukan orang tidak nampak kok. Coba cerdas mencari keburukan kita, melihat sakit kita. Ada satu analogi, anekdot, ada orang pergi ke Arab, lalu dia bercerita, saya bingung, saya pergi ke Saudi, kok banyak sekali pelacur. Tapi saya kemudian pergi ke Eropa dan ke Amerika, tapi saya nggak pernah ketemu pelacur. Adakah bahasa orang berkata seperti itu? Banyak. Saya mau jelaskan kenapa itu terjadi. Karena Anda tujuan ke Saudi, ke Timur Tengahnya memang cari pelacur. Anda akan ketemu pelacur. Anda pergi ke Eropa dan ke Amerika, Anda tidak cari pelacur, maka Anda tidak ketemu pelacur. Tergantung apa yang Anda niatkan, itulah yang ketemu pada diri Anda. Coba pikirkan sesuatu yang baik-baik, Anda akan menemukan kebaikan itu. Tapi Anda berpikir yang buruk, maka keburukan itulah yang Anda temukan. Anda menilai orang dengan keburukan, maka keburukan itulah yang ada dalam perspektif Anda. Coba Anda nilai orang itu kebaikannya, maka yang akan ketemu adalah kebaikannya. Dan anehnya, orang yang sering mencari keburukan orang itu selalu ada dendam pada dirinya karena merasa dirinya bersih. Tapi orang yang selalu mencari kebaikan orang tak pernah ada dendam pada dirinya karena melihat dirinya tak lebih baik daripada orang. Aduh, ketinggian nih saya ngomong nih. Mohon maaf ya. Bagus ya, Ustaz. Ya, Baik. Ustaz. Saya tanya pada Pak Mazhar satu, Pak Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi Pak Ustaz nih. Gini Pak Ustaz. Ada pameo Pak Ustadz ya. Saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Saya tahu bahwa saya tahu. Nah, maksudnya pribadi saya Ustadz. Kalau larangan-larangan yang major Ustadz, itu udah mungkin biasa Ustadz ya. Itu mungkin kita nggak akan lakukan. Yang buat diri saya sendiri kok larangan-larangan yang minor itu kok kadang-kadang kita nggak tahu, Ustaz. Kadang-kadang pembetulan kadang-kadang. Bagaimana mengantisipasi itu, Ustaz? Yang kedua, Ustaz. Saya ini udah agak berat ya. Pertanyaannya agak berat. Oh ya, udah. Saya teringat ada satu ungkapan seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan ada rajulun, ya, ada begini nih. Yadri anna la yadri wa huwa yadri. Ada orang tahu tapi tidak pernah tahu kalau dirinya tahu. Maka orang itu dianggap sedang tidur. Bangunkan dia. Rajulun yadri annahu yadri wa huwa yadri. Ada orang tahu dirinya tahu, itu baik. Ada rajulun la yadri annahu yadri wa huwa la yadri. Ada orang tak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang baik. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri wa huwa la yadri fa huwa jahil murakkab. Ada orang tak tahu, tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu bodoh paralel namanya. Nah, dalam hidup seperti yang ayah sampaikan, kita kadang-kadang tidak melakukan dosa yang sifatnya besar dan nampak. Iya, tapi kadang-kadang kita melakukan dosa yang sepertinya tak nampak, tapi kita terjerembab dalam dosa itu. Satu hal ingin saya katakan. Kata orang Arab, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Itu kata orang Arab. Jadi kalau manusia salah dan lupa, dia wajar sekali karena dia manusia. Karena itu kita tidak bisa menuntut orang selalu benar. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Semua manusia itu pasti bersalah.
Dan setiap yang terbaik dari orang bersalah adalah yang menyadari akan salahnya. Nah, iblis lebih menyukai perbuatan bid'ah daripada berzina. Ini saya sampaikan ini agar kita bisa mengambil kesimpulan. Ini kesimpulan sebenarnya. Iblis lebih mencintai perbuatan bid'ah daripada berzina. Kenapa? Orang melakukan zina tahu itu adalah dosa, sehingga peluang dia untuk kembali pada kebenaran sangat terbuka. Tapi orang melakukan bid'ah tak tahu itu dosa, bahkan dia menganggap benar. Untuk kembali itu sangat tidak mungkin. Jelas? Ya, ya. Karena itu cinta Allah. Kita melakukan dosa yang sifatnya besar, kita bertaubat kepada Allah. Sadarlah Anda. Karena Anda sadar itu adalah dosa, maka bertaubat kepada Allah. Orang yang melakukan dosa kecil, dia tidak sadar itu adalah dosa, maka dia akan terhapus dengan Anda melakukan kebaikan. Masya Allah, cinta Allah begitu sangat luar biasa. Karena orang sering tidak sadar akan dosa minor. Iya kan? Karena itu cukup terhapus dengan amalan-amalan harian kita. Tapi sifatnya yang besar, itu tak bisa diampuni, kecuali Anda menyadari dengan datang kepada Allah bertaubat. Ternyata dosa kecil tak cukup, tak perlu taubat dengan amalan-amalan hari-hari kita, maka dia gugur. Kenapa Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha, ikutilah perbuatan kelirumu dengan kebaikan, karena kebaikan menghapus kekeliruan. Wallahu a'lam. Tepat banget. Jadi kalau itu gimana Ustaz? Mencari pembetulan kadang-kadang kita. Kadang ini pribadi saya nih Ustaz ya. Kadang-kadang kita melakukan pembetulan, itu nggak apa-apa lah itu. Ada pembetulan pada diri sendiri, itu gimana tuh Ustaz? Itu penyakitnya sudah mulai agak kronis kalau itu ya. Nah, itu. Membetulkan sesuatu yang salah itu repot. Wong tadi tidak menyadari salah adalah salah, itu lebih dicintai oleh iblis. Apalagi merasa benar dari sebuah kesalahan. Kenapa tadi analogi akhirnya? Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada zina. Orang berzina sadar itu adalah salah, maka dia datang kepada Allah. Kemungkinan sangat besar. Orang melakukan bid'ah tidak tahu kalau itu salah, bahkan menganggap itu benar. Maka dia akan sulit untuk bisa menyadari dan kembali kepada Allah. Paham maksudnya kan? Ya, wallahu a'lam. Tadi pertanyaan kedua Ustaz lagi belum tadi itu. Yang kedua tadi. Bisa disambung lagi Ustaz? Jangan berat-berat ya, kepala saya sudah pusing ya. Bukan berat Ustaz. Ini buat pribadi saya pribadi Ustaz. Apakah saya itu sudah akidah saya sudah bagus belum Ustaz? Bagaimana cara mengetahui saya itu akidah? Saya bilang saya tahu bahwa saya tuh tahu itu. Saya kok merasakan akidah saya nggak ada apa-apanya kok. Gimana ya saya bilang Ustaz ya? Saya sendiri Ustaz ya. Orang-orang kok dilihat kok bagus, enak dilihat orang. Kok saya pribadi kok makin apa gitu dia. Makin kurang saya itu. Jawabannya sederhana. Kalau kita mau tahu akidah kita baik atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak, maka belajarlah akidah. Di situ kita akan tahu. Kata Imam Syafi'i, bidawratiz zaman nahnu na'rifu ala naqsu aqlina bi ziyadatin ilmin minna. Dengan berputarnya zaman, kita akan tahu letak kekurangan kita. Dengan apa? Dengan menambahnya ilmu kepada kita. Kalau kita nambah, kita tahu kurang. Tak pernah nambah, kita tak pernah tahu kurang. Dengan belajar, kita tahu kurang. Tanpa belajar, kita tidak pernah menyadari kalau kita kurang. Maka kenapa orang dulu berkata, makin saya belajar, makin nampak saya bodoh. Tak pernah tahu akidah kita benar atau tidak, selama kita tidak pernah belajar akidah. Waduh, berat bener nih kata-kata nih ya. Mohon maaf. Coba ya. Masya Allah. Ya Mas Wal, saya pening kepala pertanyaan hari ini mah. Ayah. Ini Pak Rusman ini katanya murid Ustadz juga. Ini ponaan saya nih Ustadz. Oh itu ngaji di Salman sama saya itu. Habis ngaji makan bareng. Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, cukup Ustadz ya. Ibu kasihan Ibu kasihan. Silakan Ibu. Silakan. Pak Ustadz gini, kata Pak Ustadz, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan zina. Berarti kan bahaya sekali. Kita takut dengan bid'ah itu yang mana Pak Ustadz? Padahal pengertian bid'ah sendiri ini belum selesai. Ya sebentar ya, ibu dulu, coba pelan. Ini Pak Ustadz, saya takut dengan Pak Ustadz katakan iblis lebih menyukai
perbuatan bid'ah daripada zina. Sedangkan kita ini nggak tahu bid'ah itu yang mana yang karena perselisihan terus dengan bid'ah itu. Nah, iya. Saya sudah memberikan frame pada kajian awal tuh. Karena itu yang paling saya takutkan. Ibadah itu kan cuma ada dua ya Bun. Satu ibadah ritual, yang kedua ibadah sosial. Nah, kita mesti tahu dalil anunya, dasarnya. Ibadah ritual itu asal hukumnya haram. Kecuali yang diperintah. Berarti dalam konteks ibadah kita tidak boleh kreatif, tidak boleh inovatif. Dia baku. Karena itu, setiap ibadah ritual yang mau kita lakukan, satu harus ada dalilnya. Yang kedua, dalam melaksanakan dalil harus ada contohnya dari Nabi. Lalu tujuannya benar. Jadi kita tidak boleh beribadah yang Nabi tidak ajarkan. Yang Nabi tidak contohkan. Kalau dalam sosial, itu asal hukumnya boleh selama tidak dilarang. Silakan dalam sosial kreatif dan inovatif selama tidak ada larangannya. Nah, orang sekarang ini, kita membuat ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Seolah-olah kita ingin mengatakan apa yang dikatakan Nabi, dicontohkan Nabi tidak cukup. Maka karena itu saya ingin sederhanakan kata ulama, ibadah itu satu ada contoh dari Nabi, yang kedua tujuannya ikhlas. Kalau tidak dicontohkan Nabi ya sudahlah, nggak usah. Gitu Bun, sederhananya ya Bun ya. Kita belajar lagi di situ, agak jauh bab syariah itu. Tapi itu free. Baik. Mungkin cukup untuk apa jawabannya Bu Delima. Kita harus belajar lebih banyak lagi supaya lebih apa. Itu kalau kajiannya panjang itu bahasnya Ustaz ya. Mungkin beberapa kali ini. Pokoknya ya. Kalau ibadah ya contoh aja Nabi lah. Contoh aja Nabi ya. Itu hadis artinya kan. Dari hadis kita tahunya. Baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Banyak sekali pencerahan pada hari ini. Dan baru dua ya dari tanda-tanda hati yang sakit ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada yang berminat untuk pengenalan LinkedIn Kung tadi yang saya sampaikan, mungkin nanti habis kajian depan ya, silakan. Masih dulu record. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar ya.